Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa kita sudah memasuki hari ke-8 puasa di bulan Ramadan pada tahun ini. Semuanya itu adalah nikmat yang mulia, nikmat yang agung Allah berikan kepada kita sebagai orang yang beriman. Maka sejatinya setiap kita kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak-banyaklah bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak-banyaklah berintrospeksi diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala masih ada amalia-amalia ibadah kita yang masih belum optimal kita lakukan selama kita berada di bulan yang suci ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita berpuasa di bulan Ramadan ini, bukanlah hanya cuma kita menahan hawa nafsu, makan dan lapar saja. Tetapi ada yang paling penting di samping itu kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis qudsi yang Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada kita semuanya. Sebuah hadis qudsi ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala Allah jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amali bani Adam lahu illa siyam. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Seluruhnya amal anak Adam adalah kembali kepadanya. Artinya adalah yang dibuat oleh amal anak Bani Adam, yaitu cucu Bani Adam kita sekarang ini adalah kembalinya kepada kita kaum muslimin. Illa siyam, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali itu puasa. Ya. Itu adalah bagiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berpuasa menahan hawa nafsu makan, lapar, ya, dan minum, tidak melaksanakan itu dan kemudian melawan nafsu birahi kita, sesungguhnya itu adalah ibadah yang kita lakukan, itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala cintai seorang hamba yang ia manakala bisa mengoptimalisasikan dirinya, bisa menjadikan dirinya mengambil bagian dari hamba yang beribadah di bulan yang Ramadan ini. Jadi, sekali lagi bahwa fa innahu li wa ana ajiz bih, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu adalah milik, kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku yang langsung memberikan pahala kepadanya. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tabaraka wa taala sambung dalam hadis qudsi itu. Kata Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita semuanya, asyamu junnatun. Sesungguhnya puasa itu adalah junnah. Dia adalah benteng. Ya, tentunya benteng di sini kaum muslimin adalah benteng kita untuk tidak mudah melakukan kemaksiatan. Benteng kita untuk dapat menerapkan kesabaran kita pada diri kita sendiri. Benteng kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyamu junnatun. Maka dalam hadis yang lain oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang mulia yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad wa qala dalam kitab Minhajul Muslim, asyamu junnatun minan nar. Yaitu puasa itu adalah benteng kita dari percikan api neraka. Ka junnati ahadikum minal qital. Bahwa itu adalah bagaikan benteng kamu, wahai kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala, dari peperangan. Nah, kalau itu sudah dijamin oleh Rasulullah SAW, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang kurang bagi kita kaum muslimin, apalagi yang kurang bagi saudara kita yang masih belum dapat menundukkan dirinya untuk berpuasa di bulan yang mulia ini. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala firman kepada kita, idza kana shaumi ahadukum, apabila di antara kamu ada yang berpuasa, ya,
Fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal. Hendaknya lah di antara kamu itu, ini yang paling utama. Kita harus menahan diri. Fala yarfuth. Hendaknya seseorang itu tidak dia rofath, yaitu berkata-kata yang buruk, ya, berkata-kata yang mengarah kepada perbuatan yang dosa tentunya. Wala yarfuth wala yaskhab. Dan hendaknya tidak dia menjadi orang yang berbuat curang. Ya. Ini ketika kita bisa menjaga lisan ini, niscaya itu adalah kita bisa menjadi bagian dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintainya, ya. Ketika seseorang itu bisa mampu menjaga lisannya, kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala, niscaya itu adalah satu kemenangan yang dimiliki oleh seorang hamba. Fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal. Hendaknya dia juga tidak untuk menjadi orang yang suka bertengkar. Nah, kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala, semuanya kita tentunya memiliki sifat yang hal ini, ya. Tetapi keberuntungan kepada setiap kita adalah ketika kita mampu untuk dapat menahan diri, tidak berkata-kata kotor, rofath, dan tidak menjadi orang yang curang atau orang yang munafik, dan tidak menjadi orang yang suka untuk berbuat berbantah-bantahan, untuk suka bertengkar-tengkaran. Kita tuh mampu untuk dapat menahan diri, tidak bertengkar, tidak berbuat curang, tidak berbuat rofath, maka ini adalah satu kemenangan yang besar pada seorang hamba, manakala dia bisa dapat menangkap pada dirinya. Apalagi di puasa yang mulia ini, kaum muslimin. Rasulullah SAW bersabda kepada kita, kam minas siyam. Berapa banyak orang yang berpuasa itu, kata Rasulullah SAW, laisa lahul jaza, tidak ada satu balasan kepada mereka kaum muslimin kecuali itu adalah yaitu lapar dan haus saja, ya. Ilal ju' wal 'athas, kecuali itu lapar dan haus saja. Itu artinya adalah ketika seorang, maka ini kita perlu ajarkan kepada anak-anak kita. Kita perlu ajarkan kepada sanak famili kita yang masih awam dalam agama, ya. Yang masih awam dalam agama, bahwa puasa itu tidaklah cukup untuk menahan hawa nafsu makan dan minum saja, tetapi yang terpenting saudara rahmat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mengekang tadi nafsu kita untuk tidak berkata kotor, untuk tidak berbuat curang, untuk tidak yaitu berbantah-bantahan atau suka bertengkar begitu. Nah, beruntunglah ya setiap hamba yang mampu untuk dapat bisa mengendalikan dirinya dalam hal-hal tersebut, kaum muslim ya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita raih predikat Ramadan, predikat at-taqwa. Ketika nanti setelah selesai Ramadan yang mulia ini, kita termasuk orang yang tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemenang, sebagai orang yang nanti dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala yang masuk dalam pintu Ar-Rayyan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia itu. Apa doanya kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala? Allahumma sallimni Ramadan wa sallim minni Ramadan wa taslimhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, selamatkanlah bagiku ini Ramadan. Ya Allah, selamatkan aku, sehatkan aku di bulan Ramadan ini ya Rabb. Dan juga ya Allah, terimalah amal ibadahku. Terapkan pada diri kita agar kita senantiasa menjadi orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan mulia ini, dan diterima amal ibadah kita sehingga kita tercatat sebagai orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya Ustaz Abdul Aziz Selaiya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.